Sebaiknya ayah dan bunda harus segera mengurangi membentak kepada anak, karena berakibat banyak hal yang bisa terjadi pada anak. Simak penjelasannya di video ini ya, jangan lupa subscribe. 7 bahaya sering membentak anak. Pertama, membentak membuat anak tidak mau mendengarkan orang tua. Jika berpikir membentak bikin anak lebih patuh dan mau mendengarkan ucapan orang tua, anggapan ini salah besar. Justru salah satu akibat yang mungkin terjadi saat anak sering dibentak adalah anak jadi tidak mau menuruti nasihat Anda. Saat membentak, orang tua sebenarnya sedang mengaktifkan bagian pada otak anak yang memiliki fungsi pertahanan dan perlawanan. Saat itu, ia akan ketakutan, melawan orang tua, atau justru kabur. Ini bisa mengganggu perkembangan anak. Daripada memarahinya dengan nada bicara yang keras, cobalah untuk berdiskusi dengan anak saat ia melakukan kesalahan. Orang tua akan melihat hasil yang berbeda pada anak setelah menghentikan kebiasaan membentak anak. Kedua, menjadikan anak merasa tidak berharga. Orang tua mungkin pernah merasa bahwa membentak anak membuatnya lebih menghormati Anda. Padahal anak yang terlalu sering dibentak merasa dirinya tidak berharga. Sebagai seorang manusia, anak tentu merasa ingin disayangi dan dihargai, apalagi oleh orang terdekatnya, terutama orang tua. Maka dari itu, bahaya terlalu sering membentak dapat menghambat tumbuh kembang si kecil. 3. Membentak salah satu bentuk penindasan terhadap anak. Tahukah Anda bahwa membentak anak termasuk bentuk penindasan atau bullying? Hal ini bisa terjadi di rumah. Akibat yang mungkin terjadi pada anak yang sering dibentak bisa jadi mirip dengan dampak bullying. Jika orang tua tidak ingin anak memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang buruk, lebih baik hentikan kebiasaan membentak saat anak berbuat salah. 4. Merenggangkan hubungan orang tua dan anak. Bahaya lainnya akibat terlalu sering membentak anak yaitu membuat hubungan antara orang tua dan anak menjadi renggang. Dampaknya, anak bisa merasa sedih, malu, dan tidak disayang lagi. Tak heran jika anak tidak mau terlalu dekat lagi dengan orang tuanya karena terlalu sering dimarahi atau dibentak. Apalagi jika orang tua tidak mau mendengar alasan anak terlebih dahulu. Ia juga bisa merasa tidak dimengerti bahkan oleh kedua orang tuanya sendiri. Jadi hindari kebiasaan membentak anak karena bahaya bagi hubungan Anda dan buah hati yang akan jadi renggang. Kelima, membuat anak tidak mau menghormati orang tua. Merasa tidak dihargai dan tidak disayang sering menjadi akibat dari anak yang terlalu sering dibentak dan dimarahi oleh orang tua. Pasalnya, bahaya membentak anak juga dapat terbentuk akibat orang tua yang tidak menghargai anaknya diri sendiri. Akibatnya, anak menjadi tidak bisa menunjukkan rasa hormat kepada orang tua. Keenam, menciptakan perilaku anak agresif. Bahaya membentak anak juga bisa berdampak pada kepribadian anak dalam jangka panjang. Mengutip jurnal Child Development, anak yang terlalu sering dibentak orang tua bisa membuat meniru hal tersebut hingga dewasa. Hal tersebut berakibat ia akan tumbuh sebagai orang yang lebih agresif secara fisik maupun verbal. Ketujuh, menurunkan kepercayaan diri anak. Bahaya membentak anak lainnya yang perlu Anda waspadai adalah anak akan kehilangan kepercayaan diri. Kondisi ini dapat terjadi bila bentakan diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan atau menghina. Akibatnya anak hidup dalam kegelisahan dan keraguan-raguan. Jika sudah parah, anak yang semasa kecil sering dibentak orang tua berisiko mengalami gangguan perilaku dan kondisi depresi akibat trauma masa kecil. Selanjutnya, bagaimana mencegah resiko bahaya akibat membentak anak? Pertama, bisa tarik nafas dalam-dalam. Setelah kelepasan membentak atau menyakiti hati anak, lakukan teknik relaksasi untuk redakan amarah. Kedua, minta maaf dan bertanggung jawab. Jika Anda kelepasan marah, jangan malu untuk meminta maaf pada si kecil. Selain mencegah bahaya membentak anak terhadap jiwanya, Anda juga memberi contoh pada anak untuk meminta maaf serta tanggung jawab atas perbuatan. 3. Mulai kembali pembicaraan dengan tenang. 4. Hindari memaksakan pembicaraan saat itu juga. Kelima, ingatkan Anda bahwa Anda mencintainya. 6. Kenali emosi dan perasaan. 7. Bicaralah saat Anda tenang. Berikut penjelasannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.